Berikutnya adalah kita lakukan pencarian dengan algoritma sequential search tetapi yang order, yaitu data dalam keadaan terurut. Kalau tadi di unorder sequential search, data tidak dalam keadaan terurut. Kelebihannya adalah kalau pada unorder kita harus cari mulai dari indeks 0, 1, 2, 3, 4 sampai indeks terakhir atau sampai data kita ditemukan. Tetapi kalau pada order sequential search kita akan cari tetap mulai dari indeks 0 sequential secara sequential 0, 1, 2 dan seterusnya sampai data kita diketemukan. Akan tetapi bedanya adalah kalau misalkan key-nya atau data yang mau kita cari misalkan sama dengan 24, nilainya lebih data yang mau kita cari yang terdapat pada list datanya itu nilainya sudah lebih besar daripada data yang terdapat pada key yang kita mau cari, maka kita tidak perlu lagi lakukan pencarian ke indeks-indeks berikutnya. Stop. Oleh karena itu bisa reduce atau bisa mengurangi waktu komputasinya. Misalkan kita cek terhadap indeks ke-0 terlebih dahulu karena kita bicara sequential search. Karena 2 tidak sama dengan data yang kita cari dan nilainya masih lebih kecil daripada 24, kita lanjutkan ke indeks berikutnya, yaitu indeks kedua. Karena datanya 12 ini tidak sama dengan key-nya dan nilainya 12 tidak sama kurang dari 24, maka kita cari ke indeks berikutnya. Karena datanya tidak sama dengan data yang kita cari yaitu 24 dan nilainya masih kurang dari 24, kita cari ke indeks berikutnya. Karena datanya tidak sama dengan key atau tidak sama dengan data yang kita cari dan nilainya sudah lebih dari 24, maka pencarian berhenti. Kita tidak perlu lagi mencari ke sebelah sini. Ya. Oleh karena itu langsung bisa kita berikan output bahwa data tidak ada di dalam list. Oke. Oleh karena itu dengan menggunakan metode order sequential search ini dapat mengurangi waktu komputasi. Misalkan lagi, data yang kita cari adalah 12. Key-nya adalah 12. Kita cari mulai dari indeks ke 0. Oke. Karena 2 tidak sama dengan 12 dan 2 kurang dari 12, maka kita lanjutkan ke indeks berikutnya. Oke. Karena di indeks kedua ke 1 ini, indeks sama dengan 1 ini nilainya sama dengan 12, maka data sudah ketemu, yaitu data berada di indeks ke 1. Kita cek lagi ke data berikutnya. Karena 15 ini sudah lebih besar dari 12, kita tidak perlu lakukan lagi pengecekan data pada indeks-indeks setelahnya. Kenapa? Karena data-data setelah 15 pasti nilainya lebih besar daripada 15. Oleh karena itu tidak mungkin sama dengan 12. Oke. Ini adalah algoritma order sequential search. Oke, berikutnya adalah kita buat code untuk order sequential search. Misalkan kita beri nama def order sequential order search, biar sama dengan yang di atas. List datanya, kemudian key-nya. Oke.
Sama halnya dengan unordered, kita akan berhenti ketika data sudah kita ketemukan. So, kita butuh variabel flag-nya, found, kita set inisialisasi dulu, found sama dengan false. Kemudian, untuk kita sekuensialnya, kita cek mulai dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena kita tidak menggunakan iterasi menggunakan for, maka kita perlu inisialisasi indeksnya. Yaitu misalkan kita beri nama indeks i sama dengan 0. Ini saya besarkan. I sama dengan 0. Nanti kita iterate i-nya mulai dari i0 sampai i yang terakhir. Kalau data perlu dilakukan pencarian sampai indeks terakhir. Kemudian agak sedikit berbeda dengan unordered, kita akan berhenti kalau data sudah kita ketemukan atau indeks sudah pada posisi indeks terakhir. Pada order ada satu kondisi lagi, yaitu ketika data yang terletak pada indeks yang saat ini sedang kita cari itu nilainya lebih besar daripada key, maka kita lakukan stop pencarian. Karena otomatis data-data setelah indeks ini itu pasti nilainya lebih besar daripada key. Jadi tidak mungkin key akan ada di data-data setelah indeks ini. Gitu ya. Oke, kita perlu ada tambahan variabel flag lagi, yaitu stop sama dengan inisialisasi stop sama dengan false. Kita lakukan mulai pencarian, while not stop and not found. Jadi kalau salah satunya terpenuhi, while-nya berhenti. Oleh karena itu kita pakai and. If i sama dengan len dari list data, maka stop artinya data tidak ada di dalam listnya karena sudah pada indeks terakhir. Stop sama dengan true. Dan kondisi selain indeks terakhir, kita juga ngecek apakah data yang terletak pada list ini itu nilainya lebih besar daripada key yang kita cari. Kalau iya, stop. Gitu ya. List data or list data yang ke i itu nilainya lebih dari key, maka stop sama dengan true. Kalau ini kita menggunakan and, karena kalau salah satunya dipenuhi, kita stop. Tetapi kita di sini menggunakan or, kalau salah satu dipenuhi, kita tetap bisa masuk code-nya di dalam if tadi. Jadi ketika i sama dengan len list data dipenuhi, ya stop sama dengan true. Atau kalau list datanya sudah lebih dari key, ya stop sama dengan true. Oke. Else sama dengan yang sebelumnya, kita cek sama aja, kita copy. Oke. Else Oke, kita gini. Else if list data sama dengan key, maka indeks kita set sama dengan i-nya, yaitu lokasi atau indeks dari data, tempat data sama dengan key-nya. Kemudian kita set for-nya sama dengan true, supaya while-nya nanti berhenti. Jangan lupa kita juga punya stopping condition-nya, supaya i-nya terus berjalan. Kalau enggak kita increment, nanti i-nya tetap selamanya sama dengan 0. So, while-nya tidak akan pernah berhenti. I plus sama dengan 1. Oke, sama dengan yang sebelumnya, kita copy aja. Oke, kita jalankan. Oh, maaf. Oke. Kemudian datanya kita copy. Karena ini adalah order search, maka datanya anggap saja dalam keadaan
urut. Kita urutkan aja ya, manual. 2, kemudian 12, 15, kemudian 25, kemudian 54, kemudian 73. Oke, anggap aja datanya masih belum ada yang kembar. Seperti ini. Oke, nilai baliknya adalah indeks ke-6. Data 73 ada indeks ke-6. Oke, kalau seperti ini saja kita nggak kelihatan bedanya order dan unorder. Kita beri counter untuk menunjukkan ada berapa sih iterasi yang dilakukan dengan menggunakan pencarian dengan menggunakan unorder dan pencarian dengan menggunakan order search. Oke, kita kasih counter. Count sama dengan 0. Count sama dengan oke, print counternya. Ya, oke, kita copy saja biar sama. Inisialisasi jangan lupa. Oke. Kelebihan dari unorder, walaupun data tidak dalam keadaan terurut, tapi kalau kebetulan data yang kita cari itu ada di depan, ada di indeks-indeks awal, so jumlah iterasinya sedikit. Misalkan seperti ini. Kita cari 54. Maka belum kita jalankan. Maka jumlah iterasi yang dilakukan adalah sebanyak 1. Oke, cari terhadap indeks ke-0. Cuma 1 kali iterasi. Oke. Tetapi ketika kita menggunakan order sequential search, misalkan ini data yang kita cari adalah 54, maka counternya adalah sebanyak 6 kali. Oke, counternya sebanyak 6 kali. Kenapa? Kita mulai dari indeks ini, iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat, iterasi kelima, sampai iterasi ke-6. Tetapi ketika datanya tidak ada, atau datanya berada di indeks-indeks akhir, maka unorder jumlah iterasinya jauh lebih banyak dibandingkan order sequential search. Misalkan kita cari data yang tidak ada, 0. Maka jumlah counter yang dilakukan adalah 8. Mulai dari cari di indeks ke awal, indeks ke-1, indeks kedua, indeks berikutnya, iterasi yang keempat, iterasi kelima, iterasi ke-6, iterasi ke-7, sampai iterasi ke-8. Oke. Tetapi kalau di sini kita mencari 0 tidak ada, maka jumlah iterasinya cuma 1 kali saja. Kita cek terhadap indeks awal saja, yaitu 2. Karena 2 itu sudah lebih besar daripada 0, maka kita tidak mungkin, data itu tidak mungkin ada di indeks-indeks setelah 2. Gitu ya. Setelah indeks pertama atau indeks ke-0 atau data yang isinya 2 tadi. Tidak mungkin ada di sini. Kenapa? Karena data-data ini nilainya pasti lebih besar daripada 2. Karena pasti lebih besar daripada 2, otomatis pasti lebih besar daripada 0. Oleh karena itu 0 tidak mungkin ada di sini. So, iterasi yang dilakukan, pencarian yang dilakukan, iterasi yang dilakukan hanya sebanyak 1 kali saja. Berbeda dengan yang unordered. Ini kelebihan order dan unorder. Sequential search. Sama dengan video sebelumnya, masih belum ada data kembar. So, modifikasi code ini supaya bisa mengembalikan indeks-indeks
semua data yang diketemukan. Jadi misalkan kalau kita mencari di sini, kita cari data 15, kalau program yang sudah kita buat tadi hanya return value-nya adalah 2 saja. Ya, return value-nya adalah 2 saja, yaitu indeks ke-0, 1, dan 2. Ya. Indeks ketiga tidak dicantumkan. So, modifikasi supaya kalau ada data kembar, semua indeks di-returnkan. Oke? Selamat mengerjakan.